pelayaran dan labuhan kapal Nabi Nuh hingga kini masih menjadi misteri. Ada yang menyebut mulai berlayar dari gunung di Papua, hingga berkeyakinan jika kayu Nabi Nuh diambil dari pohon jati di Pulau Jawa. Lantas seperti apa kebenarannya? Temukan jawabannya hanya di Misteri Dunia. Misteri di mana bahtera kapal Nabi Nuh berada hingga kini masih terus menjadi kontroversi. Para arkeolog dan ilmuwan masih terus mencari dan menggali teka-teki di mana tepatnya keberadaan kapal Nabi Nuh yang mampu menyelamatkan umat muslim dari bencana banjir dahsyat kala itu. Jika mengacu ke dalam dua kitab suci, tersebutlah tempat berlabuh kapal Nabi Nuh. Di dalam Alkitab mengatakan, dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Adapun tertulis di ayat Al-Quran yang berbunyi, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit atau hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 44. Al-Quran mengisahkan bahtera Nuh terdampar di bukit atau gunung Judi, sedangkan dalam kitab Bible, bahtera setelah terombang-ambing akibat gelombang pasang terdapat di gunung Ararat. Walau secara tidak spesifik menjelaskan letak wilayah, namun tersirat bahwa gunung Ararat dan bukit Judi adalah tempat labuhan terakhirnya. Lantas di manakah lokasi itu berada? Nah, pada masa Nabi Nuh ini terjadi kerusakan di muka bumi, kezoliman, ya, bahkan ketika dipanggil oleh Nabi Nuh kaumnya supaya kembali ke Allah, mereka malah melampaui batas dan menutup hatinya, maka terjadilah banjir. Dan sebelum terjadi banjir, Nabi diberi wahyu untuk membuat bahtera, dan setelah selesai membuat bahtera, datanglah Jibril kepada Nabi Nuh dengan membawa tabut Nabi Adam, ya, dan terjadilah banjir, dan yang selamat adalah tadi, ya, di antaranya 80 orang yang kemudian sampai ke ke Gunung Judi yang ada di Turki. Dalam penelitian ditemukan jika Gunung Ararat ternyata sebelumnya pernah berganti nama menjadi Gunung Guardian dan Gunung Armenia atau Gunung Judi. Para ilmuwan ahli sejarah dan ahli agama sepakat walau nama berbeda-beda, tetapi letaknya tetap sama. Dalam kajian tentang ilmu bunyi bahasa, kata Ararat di dalam Alkitab memiliki kemiripan dengan kata Irarutu, merujuk ke sebuah tempat di Provinsi Papua Barat yang wilayahnya terbentang luas di 4 kabupaten. Makna kata Irarutu juga memiliki kemiripan dengan kata Erat dalam Alkitab yang merujuk kepada pegunungan Ararat Turki. Demikian pula halnya dengan kata Irarutu yang juga merujuk pada sebuah kisah gunung Nabi di Papua. Kenapa sebagian besar orang-orang pada masa lalu di Nuwara atau Irian Jaya menyebutnya bahwa ada dari kapal Nabi Nuh itu berlabuh dan berangkat. Jadi ingat, dia berlabuh dan berangkat sesuai dengan arah terbitnya matahari. Boleh jadi dia berangkat dari India melalui Turki, tapi dia berlabuh untuk menemukan daratan yang pertama muncul di dunia, itu adalah Irian atau Nuar. Di Al-Quran juga tidak menceritakan kepada kita, tapi ada bahasa dalam Al-Quran itu fahibituma, mereka yang pergi. Siapa yang pergi? Pergi berarti berlayar. Berlayar berarti pada masa lalu adalah di atas perahu Nabi Nuh yang berlayar. Tidak mungkin kapal itu berlayar dalam keadaan gelap di masa lalu, tapi dia berlayar sesuai dengan arah terbitnya matahari. Menurut hikayat Gunung Nabi Papua, seluruh dunia saat itu tenggelam oleh banjir dan orang-orang terpilih yang berada dalam bahtera Nuh terdampar di Gunung Nabi.
Pasca banjir surut, Nabi Nuh dan ketiga anaknya bernama Irarutu, Mairasi, dan Kuri beserta penumpang lainnya turun dari gunung Nabi dan menyebar ke seluruh dunia. Irarutu menuruni gunung Nabi melalui sungai Narmasa, lanjut terus ke Tugarni menuju Teluk Arguni, dan Mairasa menuruni gunung Nabi melalui rute sungai Urere, lanjut ke Lobo dan terus menuju Teluk Triton. Sedangkan Kuri menuruni gunung Nabi melalui rute sungai Wosimi tembus hingga ke Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Ketiga anak Nabi Nuh versi hikayat gunung Nabi ini, yakni Irarutu, Mairasi, dan Kuri, nyatanya lagi-lagi memiliki kemiripan dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab yang menyebut bahwa Nabi Nuh memiliki 3 putra, yakni Sam, Ham, dan Yafet. Menurut penulis sejarah yang paling awal, yaitu Al-Mas'udi, yang tahun 332 dia sudah melihat ke kaki bukit Al-Judi, yaitu kota Samanin, ya, bahwa kandasnya itu bukan di Papua tetapi di Al-Judi, dan Al-Judi itu adanya yaitu di Assyria, di Kepulauan Ibnu Umar, dan di mana, di negeri Mosul. Mosul itu adanya di Irak, ya, jadi bukan di Papua. Bukti kapal Nabi Nuh berlabuh di Papua juga tak bisa dilepaskan dari kisah menarik Danau Habema, danau tertinggi di Indonesia. Jika air danau biasanya terasa tawar, air Danau Habema justru asin seperti air laut. Lokasi danau ini berada di ketinggian 3.225 meter di atas permukaan laut, tepatnya di kaki Gunung Trikora, Jayawijaya, Papua. Jika menarik ke belakang saat peristiwa banjir zaman Nabi Nuh, terbayang betapa tingginya air saat itu. Tak hanya pemandangan dan rimbunnya pohon, terdapat juga beragam fauna seperti hewan-hewan yang selamat di kapal bersama Nabi Nuh. Oleh masyarakat Dani, suku Jayawijaya, danau ini dianggap sebagai tempat keramat yang jadi sumber kehidupan dan kesuburan. Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik letak pemukiman kaum Nabi Nuh. Kita nggak temukan di Al-Quran secara spesifik. Tetapi dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 44, itu Allah menyebut tentang lokasi mendaratnya bahtera Nabi Nuh, yaitu di Gunung Judi itu disebutkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai bumi, ya, telanlah airmu, wahai langit, maksudnya hujan yang sedang diturunkan dari langit, berhentilah. Kemudian air pun disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu, kapal bahteranya Nabi Nuh itu pun berlabuh di atas Gunung Judi. Harus diakui, secara geografis tanah Papua memang berada di pinggir wilayah Nusantara. Akibatnya asal-muasal keberadaan Islam di Papua pun luput dari kajian serius peneliti, sejarawan, dan pemuka agama. Padahal bukti sejarah Islam di Papua sudah ada sejak lama. Terdapat versi adanya Islam di tanah Papua, namun legenda yang melekat di rakyat asli Papua, khususnya wilayah Fakfak, Kaimana, Manokwari, dan Raja Ampat Sorong, meyakini jika agama Islam di Papua ada sejak Pulau Papua diciptakan Allah. Begitu juga adanya bekas jejak Nabi Nuh yang terdampar dekat Nambi, Manokwari, serta Gunung Wondifoi adalah tempat bahtera kapal Nabi Nuh berhenti. Beberapa suku di Kabupaten Wondama, kemudian di Teluk Bintuni, kemudian Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Itu ada suatu kepercayaan di Gunung Nabi, ya, di mana mereka beranggapan bahwa Gunung Nabi adalah pusat dunia dan tempat berasal semua manusia dari situ. Nah, itu sejak dulu memang ada kepercayaan itu, dan tidak banyak orang tahu. Saya juga sejak kecil sampai besar, sampai kemudian kuliah, tidak banyak tahu karena tempatnya memang misteri dan tidak semua orang bisa mengakses. Memang sulit dipercaya, bahkan tidak terfikir jika selalu ada relasi antara kapal Nabi Nuh dengan Indonesia.
Ramainya temuan bangkai kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki membuat para peneliti dunia berdatangan melakukan kajian dan analisa bertahun-tahun. Dari hasil penelitian yang sangat mengejutkan adalah adanya kemiripan fosil kayu bahtera Nabi Nuh dengan struktur kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Pernyataan tersebut lahir pada para peneliti dunia. 15 orang gabungan peneliti arkeolog dan antropologi dari 2 negara Cina dan Turki setelah meneliti fosil kayu dan artefak di laboratorium Noah's Ark Ministeries International, China, Turki. Yang pertama harus disampaikan, tim peneliti Turki dan Cina tersebut sejauh yang saya ketahui tidak ada ahli dalam ilmu purbakala ya. Jadi setahu saya tidak ada arkeolognya, atau juga tidak ada ahli ilmu sejarah, juga tidak ada ahli geologi misalnya seperti itu ya. Jadi keberadaan tim ini itu juga masih misteri sebenarnya ya. Lokasi penelitiannya ya sampai sekarang hanya disebutkan di Pegunungan Ararat di Turki, tetapi lokasi persisnya tidak pernah dipublikasikan ya, tidak pernah disebutkan di mana, sehingga peneliti berikutnya ya tidak bisa mengetahui di mana persisnya ya. Lazimnya dalam suatu penelitian itu disebutkan ya lokasinya, sehingga kita bisa menelusuri lebih lanjut ya, seperti itu. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, karena lokasinya tidak diketahui, akhirnya sampel-sampel yang ditemukan pun kita tidak tahu dapatnya dari mana ya. Nah, itu jadi katakanlah betul bahwa ada sampel kayu ya, ada sampel tambang ya, ada contoh peninggalan-peninggalan perahu, tapi tidak disebutkan ini perahunya dari mana. Untuk memastikan kembali, para ahli tadi pun meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara. Dan hasilnya, fosil kayu jati yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah 99% dinyatakan cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tim tersebut namanya NAMI ya. NAMI itu mereka membawa sampel kayunya ke laboratorium, tapi tidak juga disebut laboratoriumnya yang mana gitu ya, di mana. Nah, itu juga tidak lazim. Tetapi disebutkan bahwa usianya 4.800 tahun yang lalu ya, atau sekitar 2.800 sebelum Masehi ya. Nah, kalau mengacu pada angka tersebut, maka kita tidak punya catatan ya, tidak ada peristiwa geologi ya, tidak ada peristiwa sejarah di tahun tersebut yang menunjukkan adanya banjir besar ya, tidak ada misalnya es mencair juga ya, itu periode es mencair itu sekitar 10 ribuan ya, sebelum Masehi. Jadi ini angka mudah sekali ya, angka mudah sekali kalau diklaim sebagai perahu Nabi Nuh ya. Meskipun kayu yang dipakai di kapal Nabi Nuh dipercaya merupakan kayu jati, namun butuh riset penelitian panjang untuk mengatakan proses pembuatannya ada di Indonesia. Tapi jika dilihat dari riwayat yang ada, Nabi Nuh membangun kapal di sebuah gunung yang tak jauh dari tempatnya mengambil kayu. Dan faktanya, kayu jati hanya ada di Indonesia, khususnya Jawa. Lantas benarkah kapal Nabi Nuh alaihissalam dibuat di Pulau Jawa? Tidak jelas juga siapa, di mana lokasi penemuannya ya, seperti itu. Lalu tidak jelas juga sampel ini dibawa ke laboratorium yang mana begitu ya, karena ada laboratorium juga harus jelas ya, laboratorium untuk mengetahui usia, laboratorium untuk mengetahui misalnya jenis tanah, laboratorium untuk mengetahui jenis kayu begitu ya, sehingga ketika itu semua meragukan, maka statement atau pernyataan misalnya kayu yang ditemukan itu berasal dari dari kayu jati juga menjadi sesuatu yang sangat dipertanyakan ya. Nah, itu sampai di situ saja sebenarnya sudah harus berhenti ya, sudah harus berhenti gitu ya, karena belum tentu bahwa itu adalah kayu jati ya. Nah, dengan demikian ya belum tentu juga berasal dari Indonesia ya. Wallahu a'lam ya, tentang kebenaran hasil penelitian dan penelitian, karena kita tahu sejarah ini ditulis oleh manusia.
Selain kayu jati dan kisah yang melegenda, satu lagi bukti yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengukur kebenaran teori relasi antara kapal Nabi Nuh dan Indonesia. Dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di Ring of Fire atau daerah rawan bencana, tidak menutup kemungkinan setelah Nabi Nuh selesai membangun kapal atas perintah Allah, terjadi banjir besar di Indonesia dan menenggelamkan semuanya. Bukti dari mana mulainya berlayar pun ikut terhanyut bersama dengan kapal Nabi Nuh hingga sampai berlabuh di gunung Turki. Kalau di Pulau Lahat, tapi kenapa bahan-bahannya itu seperti bahan jati? Tapi kita juga sering dengar sebelum muncul bahannya dari bahan jati, dulu orang sering mengucapkan bahwasanya perahu Nabi Nuh itu bahannya dari kayu koka, mereka bilang kayu koka. Kita sering pegang tasbih, ada namanya tasbih koka yang begitu mahal harganya, itu orang tua. Ada yang mengatakan bahtera Nabi Nuh itu kayunya dari sini, dari bahan kayu koka. Jadi banyak sekali pandangan memang dari kayu koka. Ada yang mengatakan, kayu koka itu bukan, itu tongkatnya Nabi Musa, bahannya dari kayu koka. Ada yang mengatakan itu perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan tongkatnya Sulaiman alaihissalam, bahannya dari kayu koka. Jadi banyak pandangan silih berganti tentang bahtera Nabi. Tapi kalau kita rujuk kepada Al-Quran, di situ dikatakan bahwasanya kapalnya itu terkandas di pegunungan Judi, maka kalau pegunungan Judi berarti ada di sekitar pegunungan Ararat situ. Nabi Nuh merupakan nabi ketiga yang dipercaya dalam Islam setelah Adam dan Idris. Jika Adam sohor akan peristiwa hukum memakan buah kuldi dan pembunuhan Qabil terhadap Habil, maka Nabi Nuh terkenal dengan peristiwa banjir bandang, bahteranya, dan istri serta anaknya yang ingkar. Kisah perjuangan Nabi Nuh yang begitu sabar dalam berdakwah selama hampir 1000 tahun, membujuk rayu kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ejekan terus berlanjut tak kala Nuh mengumpulkan pohon, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kapal besar. Apalagi saat itu sedang musim kering dan tempat pembuatan kapal berada jauh dari laut. Singkat cerita, banjir besar pun datang membinasakan mereka yang tak mengikuti jejak Nabi Nuh. Sedangkan Nabi Nuh dan 80 orang umatnya beserta binatang-binatang yang berpasangan selamat walau sempat terombang-ambing selama ratusan hari akibat banjir besar. Saat air mulai surut, kapal Nabi Nuh berlabuh di gunung atau bukit yang hingga kini masih menjadi kontroversi di mana letak keberadaan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Terdapat sebuah pedang bertuliskan La fata illa Ali, la saif illa Zulfikar, yang artinya tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Pedang ini tersimpan rapi di sebuah museum di Ciamis, Jawa Barat. Lantas benarkah pedang tersebut merupakan milik Nabi Muhammad yang diwariskan kepada Sayyidina Ali? Temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Trans 7. Jika para nabi dan yang berkaitan dengan utusan Allah memang selalu menarik dan masih menjadi misteri, tak hanya kisah perahu Nabi Nuh dengan kayu jati dan pelabuhannya, pedang Zulfikar pun dipercaya ada di Indonesia, tepatnya di kota Ciamis, Jawa Barat. Konon pedang Zulfikar adalah pedang milik Rasulullah Muhammad SAW yang diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan pedang Zulfikar diberikan langsung oleh Sayyidina Ali kepada Raja Prabu Boros Ngora saat berada di Mekah. Pedang Zulfikar sendiri dipercaya sebagai senjata paling kuat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan selalu dibawa dalam setiap peperangan. Dalam sejarah Islam, pedang ini memang paling dikenal dibandingkan sejarah lain. Pedang Zulfikar identik dengan Sayyidina Ali. Pedang ini setia menemani Ali dalam setiap pertempuran
Bahkan Ali dan pedang Zulfikar dipercaya kerap menjadi kunci kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuh Islam. Pedang ini konon memiliki kekuatan setara dengan mengerahkan 1000 tentara. Ketika Raja Siliwangi itu mengangkat, coba mencabut pedang Zulfikar yang ditancapkan oleh kakek yang diyakini itu Sayyidina Ali, itu tidak bisa diangkat. Tapi ketika Sayyidina Ali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bisa diangkat. Dan akhirnya Raja Siliwangi itu masuk Islam dan mengucapkan syahadat, kemudian dengan mengucapkan juga Bismillah dan lain sebagainya. Maka kekuatannya adalah bahwa dengan beriman kepada Allah. Jadi kekuatannya di sini kekuatan iman kalau menurut saya. Beragam versi bentuk pedang Zulfikar, tetapi yang paling sohor dipercaya memiliki bentuk melengkung dengan ujung ganda. Pedang kesayangan Rasulullah yang diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Ali saat perang Uhud ini memiliki ciri khas. Salah satunya terdapat ukiran lafaz yang berbunyi, La fata illa Ali, la saif illa Zulfikar, yang artinya tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Berada di Museum Bumi Alit di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, masyarakat percaya jika disinilah tempat disimpannya pedang milik Sayyidina Ali. Bumi Alit itu merupakan tempat penyimpanan benda pusaka, bisa juga disebut museum, cuman di sini museum itu museum amanat. Apa yang disimpan di benda di Bumi Alit itu, yaitu yang paling pokok pedang cedera mata dari Sayyidina Ali yang diamanatkan oleh Sang Hyang Boros Ngora atau Syekh Abdul Iman. Tapi kalau kita lihat hidupnya Prabu Boros Ngora itu dia hidup abad ke-14 Masehi, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu hidup pada abad yang ke-7 Masehi. Ada rentang waktu sekitar 700 tahun. Dan sangat mustahil ya, kedua tokoh ini bertemu. Kalau kita mau tarik ya, itu keberadaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tentu erat dengan pangeran kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa perkembangan awal Islam. Kalau Rakean Sancang itu sezaman sama Ali bin Abi Thalib. Bahkan menurut riwayat Rakean Sancang, riwayat ada riwayat mengatakan Rakean Sancang itu pernah turut serta membantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran menaklukkan Siprus, Tripoli, dan Afrika Utara, serta ikut membantu membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan, dan Syria. Itu sekitar tahun 644 sampai 650 Masehi. Ya. Abad ke-7. Tak hanya pedang Zulfikar, ada pula benda-benda pusaka lainnya yang tersimpan sangat rapih. Di antaranya pedang Dwi Sula, Keris, Kujang, Goong, Pancaworo, dan Bangreng. Kesemuanya merupakan benda bersejarah kuno peninggalan leluhur dan para raja. Untuk menjaga kesakralan, kekuatan, dan kebersihan pusaka, setiap 1 tahun sekali di bulan Rabiul Awal diadakan upacara adat Nyangku. Benda-benda pusaka peninggalan leluhur diarak menuju alun-alun kota untuk dilakukan prosesi jamasan menggunakan 9 mata air keramat. Ritual-ritual seperti itu kan tidak ada diajarkan dalam Islam. Karena kenapa Islam tidak mengajarkan ritual-ritual seperti itu? Karena khawatir nanti bisa masuk ke ranah syirik. Sehingga akhirnya ada memakai syarat-syarat tertentu, kalau tidak pakai kembang ini tidak tepat, tidak sah, dan sebagainya. Dan hal-hal ini akhirnya di kemudian hari merusak tatanan akidah kita. Seperti benda-benda yang dianggap dikeramatkan. Tetapi kalau sampai acara ritual ditempatkan di tempat yang khusus, kemudian dijaga seperti sesuatu yang sangat disucikan, tentu ini sesuatu yang berlebihan. Dalam Islam itu dilarang tuh al-ghulu fiddin, berlebihan dalam konteks keagamaan itu dilarang oleh Rasulullah SAW.
Menariknya, di Panjalu juga terdapat kisah turun-temurun perihal air Situ Lengkong. Konon air ini diyakini sebagai air Zam-Zam yang ada kaitannya dengan Sayyidina Ali. Menurut kisahnya, setelah Sang Hyang Boros Ngora mengembara dan berguru agama Islam di Tanah Suci, Mekah, saat kembali ke tanah air, ia membawa air Zam-Zam yang kemudian ia kucurkan air tersebut di lembah yang mengelilingi pasir jambu. Ajaibnya, lembah tersebut berubah menjadi danau yang mengelilingi pulau di tengahnya. Pulau itu dikenal masyarakat Ciamis dengan sebutan Nusa Gede atau Nusa Larang. Anjeunna milari ilmu agami Islamnya angkat ke Mekah. Parantos di Mekah mohon lami puluhan tahun gitu. Tos di Mekah panginten dijenengankeun saatosna dipaparinan cai jam-jam Sayyidina Ali. Tok ibala cai jam di ditu gitu. Jang sakumaha kapentingan umum umat panyawat lahir sang batin dilebetkeun kana karanjang Sayyidina Ali. Lungsur nyari lokasi tas eta cai disimpan dikecelakeun di dinya. Pantas dikecelakeun di dinya anjeunna ngajenengankeun eta cai teh cai geger emas anu kanggo nyipuh jasmani, nyipuh rohani, nyipuh sagala rupi ilmu penemu, ngahilangkeun sagala rupi panyawat lahir sang batin. Pedang Zulfikar begitu sohor akan kekuatan dan kesaktiannya, namun tidak ada yang tahu secara pasti asal-usul pedang Zulfikar itu ada. Ada yang mengatakan saat peristiwa Perang Badar, Nabi Muhammad mematahkan dahan pohon dan dengan mukjizat Allah, dahan tersebut berubah menjadi Zulfikar. Ada juga yang beranggapan pedang tersebut dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah berdoa saat pertempuran Khandaq. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa pedang tersebut merupakan hasil rampasan perang. Wallahu a'lam bishawab. Nyatanya peninggalan para nabi dan rasul di seluruh dunia akan selalu menjadi perhatian bagi siapapun yang melihatnya. Meski dikatakan bila lingkup dakwah para nabi hanya berada di Arab dan sekitarnya, namun beberapa bukti peninggalan justru tersebar hingga berbagai negara. Meskipun jejak peninggalan nabi masih menjadi misteri akan kebenarannya, seperti keberadaan kapal Nabi Nuh di Papua hingga pedang Zulfikar peninggalan Nabi Muhammad yang diwariskan kepada Sayyidina Ali ada di Ciamis, Jawa Barat. Namun yang pasti, kita sebagai umat beragama harus tetap menjaga dan melestarikan temuan-temuan dari masa lalu.